Ketika Allah sudah memberikan jaminan kehidupan kekal, maka kita tidak bisa hidup dengan semau kita sendiri. Kita tidak bisa hidup menjadi hamba dosa. Seharusnya kasih karunia Allah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita hidup melayani Allah, menjadi hamba kebenaran, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Allah. Menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat datang di dalam program GWS, God Word Study, program di mana kita akan membahas, mendalami topik-topik seputar dasar iman Kristen. Sehingga diharapkan kita semua memiliki pengetahuan yang benar akan kebenaran firman Allah dan kita bertumbuh di dalamnya. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa, mari berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kami mau belajar tentang firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat dan memberikan kami kekuatan agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau berbicara mengenai kasih karunia, grace, soal kemurahan hati Allah. Nah, kata kasih karunia tentu sudah tidak asing di telinga kita sebagai orang percaya. Ini merupakan salah satu kata atau istilah yang identik dengan orang Kristen selain iman, kasih, Tritunggal, dan sebagainya. Nah, kata kasih karunia bukan pertama kali muncul di dalam perjanjian baru. Tetapi sejak di perjanjian lama, kata ini sudah muncul. Di dalam Kejadian 6 ayat 8 misalnya. Di situ firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Atau di dalam bahasa Ibrani, Nuh mendapat ken dari Tuhan. Nah, apa itu ken? Kata ken dapat berarti disukai, berharga, dan juga dapat bermakna kebaikan. Nah, kalau dikatakan Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, itu berarti berdasarkan pengertian yang kita dapat dari kata ken ini, maka Nuh pada saat itu disukai oleh Allah, atau Nuh di mata Tuhan berharga oleh Allah, sehingga Allah menyelamatkan dia dari murkanya yang menghukum dunia dan seluruh ciptaan pada masa itu melalui peristiwa air bah. Nuh disukai oleh Tuhan. Kenapa? Ayat yang ke-9 dari Kejadian pasal 6 berkata bahwa Nuh itu seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi di dalam kasih karunia Allah, Allah memilih orang-orang yang disukai olehnya. Nah, ini merupakan inisiatif dari Allah sendiri. Allah melihat menurut ukurannya bahwa Nuh itu baik di hadapan dia sehingga dia berharga dan dia diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kebaikan Musa di sini tidak bisa, kebaikan Nuh di sini tidak bisa kita artikan sebagai kebaikan yang sudah memenuhi standar moral kekudusan kemuliaan dari Tuhan. Sebab ayat firman Tuhan tidak bisa berkontradiksi, Bapak Ibu, karena di dalam perjanjian baru Roma 3 ayat 23 di situ dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Artinya Nuh berbuat baik atau dinilai baik dari orang-orang berdosa yang ada di zamannya. Menurut Allah, di antara orang yang berdosa ini, Nuhlah di matanya sendiri yang baik menurut ukuran Tuhan sendiri. Jadi kebaikan dari Nuh itu tidak mampu mencapai level atau standar kehidupan layak yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yang menjadi standar kekudusannya Tuhan. Tetapi kebaikan Nuh dinilai oleh Allah baik, berharga di matanya, itu karena penilaian atau belas kasihan dari Allah sendiri, sehingga Nuh diselamatkan dari murkanya, yaitu peristiwa air bah. Dan di dalam ayat yang barusan kita bahas tadi, maka kita bisa mengartikan bahwa kasih karunia itu sangat dekat atau identik pengertiannya dengan keselamatan.
keselamatan yang diberikan oleh Allah karena belas kasihnya sendiri. Nuh mendapat belas kasih dari Allah. Karena kenapa? Allah sendiri yang menilai Nuh itu layak di hadapannya. Jadi bukan karena Nuh sendiri yang mencapai standar kelayakannya Tuhan. Tidak. Tetapi menurut ukuran orang sezamannya di mata Allah, Nuh itu baik. Sekali lagi ini menurut ukuran yang diberikan oleh Allah sendiri. Jadi bukan karena Nuh yang sanggup untuk mencapai standar kelayakan, kekudusan atau kebaikannya Tuhan, tetapi karena Allah sendiri yang memberikan penilaian bahwa Nuh itu baik dari, sekali lagi, dari antara manusia yang berdosa. Jadi keselamatan yang diperoleh oleh Nuh, kasih karunia yang diperoleh oleh Nuh itu karena Allah sendiri yang mau memberikan kasih karunia-Nya kepada Nuh. Nah, di dalam perjanjian baru, kata kasih karunia menggunakan kata karis, ya. Yang secara etimologi kata dapat berarti mendukung atau kecenderungan untuk menyukai. Nah, sekali lagi, ya, kecenderungan dari Allah untuk menyukai. Kalau tadi di dalam perjanjian lama, Allah itu mencondongkan hatinya, mencenderungkan hatinya kepada Nuh untuk Nuh diselamatkan. Nah, di dalam perjanjian baru, Allah tetap melakukan hal yang sama. Di mata Allah, ya, manusia yang berdosa ini harus diselamatkan. Karena menurut Roma 3 ayat 23, manusia itu tidak bisa mengupayakan keselamatannya sendiri karena mereka sudah terlanjur, ya, ada di dalam kuasa dosa sehingga tidak bisa mengupayakan keselamatannya sendiri. Maka Allah memberikan haris, ya. Allah mencondongkan hatinya kepada manusia untuk menyelamatkan mereka. Semata-mata Allah menganugerahkan keselamatan itu karena Dia sendiri yang mau mencondongkan hatinya. Karena Dia sendiri yang mau menunjukkan kebaikan dan kasih-Nya. Kata kasih karunia juga berkaitan dengan kemurahan hati Allah untuk memberikan pengaruh-Nya yang kudus sehingga manusia itu keadaan batiniahnya itu bisa diubahkan. Jadi sampai di sini kita bisa memahami bahwa grace atau kemurahan atau kasih karunia Tuhan itu identik dengan yang namanya keselamatan. Nah, di dalam anugerah keselamatan ini Allah menjangkau manusia yang berdosa untuk memberikan kebaikan bagi mereka, yaitu anugerah keselamatan. Bukan hanya mereka diselamatkan dari kuasa dosa dan hukumannya, tetapi manusia juga diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah dengan mengubah keadaan batiniah mereka melalui apa? Roh Kudus dan juga terang Injil. Nah, setelah kita memahami bahwa kasih karunia itu berbicara mengenai keselamatan karena inisiatif Allah sendiri kepada manusia yang berdosa, maka kita bisa melihat berkat apa saja yang ada di balik kata, yang ada di balik kasih karunia ini. Yang pertama, kasih karunia memberikan pengampunan dosa, sebagaimana yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7 di situ dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25, di situ firman Tuhan juga berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi karena manusia sudah terkungkung di dalam kuasa dosa sehingga kecenderungan hatinya untuk berbuat dosa membelakangi Allah, maka Allah memberikan anugerah pengampunan dosa. Melalui pengampunan dosa ini, manusia di mata Allah sudah tidak lagi dinilai sebagai orang berdosa. Manusia juga di mata Allah melalui pengampunan yang diberikan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib, Dia diberikan penebusan, anugerah penebusan yang membenarkan Dia. Artinya manusia dibebaskan dari kuasa dosa dan di mata Allah dia berstatus benar. Sehingga manusia beroleh akses
untuk ada di dalam jalan keselamatan. Menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan bukan itu saja, Tuhan juga memberikan jaminan keselamatan kepada orang percaya. Efesus 2 ayat 4-8 berkata bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi anugerah keselamatan yang kita terima melalui iman kita kepada Yesus Kristus dan karya penebusannya di kayu salib, serta-merta memberikan kepada kita jaminan akan keselamatan. Alkitab di dalam Efesus pasal 2 sudah menyatakan bahwa oleh karya salib Yesus, anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu memberikan kepada kita jaminan bahwa kita kini sebagai orang percaya ada di dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kasih karunia yang sifatnya pemberian cuma-cuma ini yang seharusnya tidak layak kita terima, itu justru memberikan pengharapan kepada kita supaya apa? Kita bertekun di dalam iman kita. Kenapa? Karena tadi ada berkat di balik karya keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus, bahwa kita kini kedudukannya ada di dalam kerajaan surga. Nah, kalau Allah yang melakukan hal ini, maka tidak ada yang bisa mengubah posisi kita. Allah justru memberikan jaminan yang pasti kepada kita, kepada orang yang percaya, yang beriman kepada Yesus dan karya salibnya, bahwa kita kini ada di dalam kerajaan surga. Nah, di ayat yang ke-10 dari Efesus pasal 2 di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ayat 10 memberikan penjelasan bagi kita semua bahwa ketika kita menerima anugerah pengampunan dosa, kita dibenarkan. Kita diberikan akses jalan kepada kehidupan kekal. Bahkan kita diberikan jaminan bahwa kita kini sudah berada di dalam kerajaan surga. Kedudukan kita kini bukan lagi ada di dalam maut, tetapi ada di dalam kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Maka daripada itu Tuhan menginginkan supaya kita bisa memenuhi panggilan yang terkandung di dalam anugerah keselamatan yang diberikannya secara cuma-cuma. Orang yang sudah ditebus, diampuni dosanya, diselamatkan, diberikan jaminan keselamatan kehidupan kekal, dia akan hidup hanya bagi Tuhan. Tujuan hidupnya menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menghasilkan karya-karya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi maksud pemberian kasih karunia di sini yaitu supaya setiap orang percaya itu tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tidak hidup untuk melayani dirinya sendiri, tidak hidup untuk melayani hawa nafsunya, melainkan hidup bagi Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang berkenan bagi Allah. Nah, di dalam kasih karunia ternyata ada hukumnya. Roma 6 ayat 15, di situ dikatakan, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Demikian kata Alkitab. Maka ketika kita menerima anugerah keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Bapa di surga melalui karya penebusan Yesus Kristus, kita sudah tidak bisa hidup lagi di bawah kuasa dosa. Tetapi kita hidup bagi Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita menjadi hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Roma 6 ayat 15
dengan pasti, penuh keyakinan, mengatakan hal ini bahwa kita yang hidup di bawah kasih karunia Allah tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari Roma pasal 6 berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Nah, ini yang penting. Memahami kasih karunia itu harus secara utuh. Benar, kasih karunia itu memberikan jalan keselamatan bagi kita, bahkan memberikan jaminan keselamatan. Karena di mata Allah kita bukan lagi dinilai sebagai orang yang berdosa dan bersalah, yang harus menerima hukuman murka Allah. Tetapi di mata Allah oleh kasih karunia-Nya, penebusan dalam Kristus Yesus sudah membuat kita menjadi benar di mata Tuhan. Sehingga Dia dengan kekayaan kasih-Nya, dengan kekayaan kemurahan yang dimiliki oleh-Nya, memberikan kepada kita jalan keselamatan dan jaminan kehidupan kekal. Memindahkan kita dari kerajaan maut kepada atau ke dalam kerajaan-Nya. Posisi kita kini sudah berada bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, dengan segala berkat yang termuat di dalamnya, kasih karunia juga mengajak kita untuk memenuhi panggilan. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan hidup bagi Allah. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kita menjadi hamba kebenaran. Nah, inilah tanggung jawab dari setiap orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Jadi ada tanggung jawab ternyata di balik pemberian keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Roma 6 ayat 18 sampai 19 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini sesuatu yang pasti yang tidak bisa diubah. Ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran. Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-22 di situ berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Nah, jadi di dalam kasih karunia kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran dan kebenaran itulah yang akan menguduskan kehidupan kita sehingga hidup kekal yang sudah diberikan oleh Allah itu menjadi sesuatu yang pasti di dalam kehidupan masing-masing orang. Itu sungguh-sungguh bisa ada di genggaman setiap orang yang percaya. Bahkan Ibrani 12 ayat 14 berkata bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika Allah sudah memberikan jaminan kehidupan kekal, maka kita tidak bisa hidup dengan semau kita sendiri. Kita tidak bisa hidup menjadi hamba dosa. Kalau dulu sebelum kita menerima Yesus, sungguh-sungguh beriman kepadanya, hidup di dalam kebenaran, mungkin kita sudah menyerahkan anggota tubuh kita untuk melayani hawa nafsu, keinginan dosa yang berjuang di dalam diri kita. Tetapi ketika kita memahami bahwa kita sudah diselamatkan, diberikan jaminan kehidupan kekal oleh Tuhan karena iman kita kepada Kristus dan darahnya yang tercurah di atas kayu salib yang memberikan anugerah pembenaran dan pengampunan dosa, maka seharusnya kasih karunia Allah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita hidup melayani Allah, menjadi hamba kebenaran, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang berkenan di hadapan Allah. Dan kita bersedia memberikan seluruh kehidupan kita untuk dikuduskan oleh Allah, oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus mau dipimpin oleh kebenaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Kehidupan kekal itu menjadi sesuatu yang pasti di dalam kehidupan kita. Jadi inilah kasih karunia itu. Kita diselamatkan, diberikan jaminan kehidupan kekal. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih Allah semata-mata. Allah sudah memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Maka oleh karena itu kita tidak boleh hidup semau kita sendiri. Kita tidak boleh lagi ada di dalam kuasa dosa. Alkitab mengatakan bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, menjadi hamba kebenaran supaya kehidupan kekal, anugerah yang sudah diberikan menjadi sesuatu yang pasti.
Semoga menjadi berkat dan menginspirasi bagi kita semua. Tuhan memberkati.